Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16. Dua Tawarik pasal 16, kita baca mulai ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama untuk mencegah orang keluar masuk wilayah Asa, Raja Yehuda. Asa lalu mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja, lalu mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang tinggal di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Lihatlah aku kirim kepadamu emas dan perak. Batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur dariku." Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh kepala-kepala pasukannya menyerang kota-kota Israel. Mereka mengalahkan Ayon dan Abel Maim dan semua tempat perbekalan kota-kota Naftali. Mendengar hal itu, Baesa berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Lalu Raja Asa mengerahkan semua orang Yehuda. Mereka harus mengangkut batu dan kayu yang digunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Ia mempergunakannya memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, seorang pelihat, kepada Asa, Raja Yehuda, dan berkata kepadanya, "Engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Karena itu tentara Raja Aram akan luput dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, serta kereta dan tentara berkudanya sangat banyak? Namun karena engkau bersandar pada Tuhan, Ia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang tulus hati kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang engkau akan terus berada dalam peperangan." Kita berhenti sampai sini dulu. Jadi di dalam cerita ini terjadi peperangan antara Israel dan Yehuda. Ya, Yehuda dengan rajanya, Raja Asa, dan Israel dengan Raja Baesa. Dan jelas kalau kita melihat di sini Asa ketakutan, berarti tentara-tentara Raja Baesa jauh lebih besar dari yang dimiliki Raja Asa. Sehingga kemudian Asa datang kepada Ben-Hadad dan meminta bantuan Ben-Hadad, Raja Aram ini, tentunya dengan upeti, dengan bayaran yang begitu banyak, karena di sini dikatakan mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan tidak cukup, dan perbendaharaan rumah raja. Bayangkan semua dibersihkan hanya untuk membayar Raja Ben-Hadad. Dan Ben-Hadad membantu sehingga Asa mengalami kemenangan. Ya. Asa mengalami kemenangan, Baesa mundur. Tetapi perhatikan di sini ketika Raja Asa mengalami masalah, dia katakan begini, ayat yang ketiga. "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Lihatlah aku kirim kepadamu emas dan perak. Batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur dariku." Asa berkata kepada Ben-Hadad, ada perjanjian antara aku dengan engkau. Bahwa mereka saling bantu. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah Asa berpegang pada perjanjian ini, padahal dia masih mempunyai perjanjian yang lain, yaitu perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita lihat sebentar di ayat yang pasal yang ke-15. Ayat yang pertama mulai. Asarya bin Oded
dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah aku, Asa serta seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan besertamu apabila kamu besertanya. Jika kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika kamu meninggalkannya, ia akan meninggalkan kamu. Israel sudah lama sekali tanpa Allah yang benar, tanpa imam yang mengajar dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu orang tidak melakukan kegiatan dengan aman karena kekacauan besar menimpa segenap penduduk negeri-negeri. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesukaran. Tetapi kamu, kuatkanlah hatimu, jangan biarkan tanganmu melemah karena ada upah bagi jerih payahmu. Ketika Asa mendengar perkataan ini dan nubuat Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan berhala-berhala yang menjijikkan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, juga dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang ada di depan serambi bait Tuhan. Jadi kita lihat di sini ada perjanjian sebenarnya antara Asa dan Tuhan. Kalau engkau mencari aku, maka aku akan berkenan ditemui olehmu. Kalau engkau berseru, aku akan menjawab. Dan setelah perjanjian itu, Asa menyucikan dirinya, dia menghancurkan semua berhala segala macam, dan dia fokus kepada penyembahannya kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat Asa mempunyai dua perjanjian antara dia dengan Tuhan. Dia juga mempunyai perjanjian antara dia dengan Ben-Hadad. Sayangnya ketika dalam keadaan mendesak, Asa memilih perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian dengan Ben-Hadad. Dia harus mengeluarkan uang yang banyak, harta yang melimpah. Seandainya dia datang kepada Tuhan, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Dia tidak perlu. Berapa banyak orang ketika mempunyai masalah, mereka datang kepada seseorang. Mereka datang pada perjanjian yang kedua, bukan perjanjian yang pertama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong. Banyak orang-orang Kristen itu selalu mengandalkan perjanjian yang kedua dengan seseorang. Anda boleh kenal, oh saya punya kenalan, polisi, tentara, aparat, apapun. Apakah sungguh Anda meminta pertolongan tidak memberi? Seakrab apapun, apakah sungguh tidak memberi? Tetapi lihat di sini, ini pun dilakukan oleh Raja Asa. Dan dia mengeluarkan, menghabiskan perbendaharaan rumah Tuhan, perbendaharaan istana. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mempunyai masalah, apakah kita datang kepada Tuhan karena kita memiliki perjanjian? Atau kita datang kepada seseorang karena kita lebih gampang kita pikir. Kalau mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita butuh ketekunan. Kata mencari Tuhan itu butuh ketekunan, tidak langsung ketemu. Tidak langsung Tuhan bertindak. Kita harus sabar menanti-nantikan Tuhan. Dalam kesabaran itulah iman kita sebenarnya diuji. Ya. Masihkah percaya ketika Tuhan seakan-akan tidak segera bertindak? Di sanalah kita diuji. Kalau sama orang, oh gampang, pokok Anda punya uang, cepat. Semakin banyak uang Anda, semakin cepat pertolongan. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Asa. Dan Asa mengalami kemenangan. Berapa banyak ketika kita mendapatkan pertolongan, untung saya kenal dengan ini, untung saya kenal ini. Dan kita selesai masalah kita. Asa pun selesai masalahnya. Ya. Bahkan batu-batu semua yang dipersiapkan oleh Baesa itu semua dirampas. Seharusnya memperkuat kota-kota yang dikuasai oleh Raja Baesa.
sekarang diambil semua untuk memperkuat akan kota-kota yang dikuasai oleh Raja Asa. Raja Asa mengalami kemenangan, Raja Asa mengalami sukacita, rakyat dari Yehuda mengalami sukacita. Dalam keadaan sukacita itu, datanglah seorang pelihat, yaitu Hanani. Kalau sudah dikatakan seorang pelihat, itu pasti seorang nabi. Ya, nabi belum tentu pelihat, tetapi kalau sudah pelihat itu pasti nabi. Ya. Pada waktu itu datanglah Hanani seorang pelihat kepada Asa Raja Yehuda dan berkata kepadanya, engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Karena itu tentara Raja Aram akan luput dari tanganmu. Ya. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya serta kereta dan tentara berkudanya sangat banyak? Namun karena engkau bersandar pada Tuhan, ia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika dalam keadaan bersukacita, tiba-tiba ada seorang pelihat, seorang nabi, datang dan menegur. Wah, itu kan menghancurkan suasana sukacita. Itu menghancurkan suasana sukacita. Dan kita membaca selanjutnya nanti Raja Asa marah. Raja Asa marah, tetapi kita lihat pesannya terlebih dahulu. Engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Bandingkan dengan Yeremia 17. Yeremia 17, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya menjauh dari Tuhan. Ingat, Asa awalnya mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan bangsa Ethiopia, Asa mempunyai tentara 580.000 tentara, berhadapan dengan bangsa Ethiopia dengan 1 juta tentara. Tetapi Asa mengalahkan mereka karena dia bersandar kepada Tuhan. Pada waktu dia bersandar, dia mengalami kemenangan. Tetapi di sini dikatakan hatinya menjauh dari Tuhan. Sekarang dia tidak bersandar pada Tuhan, dia bersandar kepada manusia. Dan di sini dikatakan terkutuklah. Ya. Terkutuklah. Seringkali ya kita sebagai orang Kristen kan sudah percaya Tuhan Yesus. Tidak ada kutuk. Oh iya, ayatnya ada. Tetapi kan itu ketika engkau mendekat kepada Tuhan. Dalam perjalanan imanmu, apakah engkau tidak pernah menjauh? Ingat, setan selalu mencari waktu yang tepat. Ketika engkau menjauh dari Tuhan, secara otomatis engkau akan mengandalkan yang lain dibandingkan mengandalkan Tuhan. Itu adalah pilihan kita. Pada waktu kita memilih orang bukan Tuhan, di sanalah hidup kita mulai terkutuk. Jangan selalu berkata, enggak, saya percaya Yesus, saya selalu hidup dalam berkat. Ketika hatimu menjauh dari Tuhan, engkau akan hidup dalam kutuk. Dan dikatakan mulai sekarang, engkau akan selalu mengalami peperangan-peperangan. Sama kan dengan Adam, ketika Adam kena kutuk, mulai sekarang kau akan bekerja keras, banting tulang. Jangan berpikir orang yang kaya tetapi tidak punya waktu dengan keluarga, tidak punya waktu untuk rekreasi. Mainnya hanya kantor, rumah sakit, kantor, rumah sakit, kantor, rumah sakit.
Dan Anda katakan, orang itu diberkati. Tidak. Karena Alkitab katakan berkat Tuhan tidak akan disertai dengan susah payah. Tugasmu adalah menantikan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Lebih banyak waktu menantikan Tuhan. Saya kemarin mendapatkan pernyataan sekilas dari kehidupan Leonard Ravenhill. Dia katakan bahwa dia berdoa sehari 14 jam. Dan kalau dia mengadakan ibadah di gerejanya, itu orang-orang pasti sudah tahu. Kenapa? Karena parkirnya itu di jalan-jalan raya bikin macet. Saya kalau ingat Om Isa Leo, almarhum. Kalau dulu waktu Om Isa Leo kalau sudah ibadah itu sampai ke Pasar Kembang segala macam sampai orang harus jalan. Ya. Sekarang parkir kecil aja masih lowong. Dan Om Isa doanya 6 sampai 8 jam. 6 sampai 9 jam. Sedangkan Leonard Ravenhill 14 jam. Anda bayangkan doa 14 jam sehari itu bagaimana? Dan seseorang berkata begini, Anda mau berbahasa roh pun, kata orang Madura, adalah pakak colon. Ya. Bagaimana mereka berdoa? Mereka hanya diam di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, Tuhan memberikan 2 telinga, 1 mulut. Sayangnya kita selalu memakai di hadapan Tuhan 2 mulut, 1 telinga. Anda harus lebih banyak menggunakan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Karena lebih bermanfaat Tuhan mengucapkan firman-Nya daripada keluhan kita kepada Tuhan. Sekali Tuhan mengucapkan firman-Nya, itu sudah masalah selesai sudah. Ya. Cari Tuhan. Di sini terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Berarti pernah dekat. Seringkali kita berkata, tidak ada waktu, capek ke gereja, tidak ada waktu. Padahal sebenarnya ini mereka sedang menjauh dari Tuhan dan mereka tidak sadar. Mereka capek, iya saya kerja. Mereka sudah terkutuk. Asa seharusnya tidak perlu melalui banyak peperangan. Tetapi karena kau mengandalkan Ben-Hadad bersandar pada manusia, mulai sekarang akan terjadi banyak peperangan. Yang lebih getun ini loh sebenarnya. Seharusnya Raja Aram di mana Ben-Hadad mempersembahkan upeti sebanyak itu. Seharusnya hanya masalah waktu Ben-Hadad ini diserahkan kepada tangan Raja Asa. Itu kan bikin getun. Dan karena getunnya itu saya berpikir karena getunnya daripada nyalahkan diri sendiri, nyalahkan orang lain aja. Kan kebanyakan orang seperti itu kan. Orang lain yang disalahkan. Sayangnya waktunya Hanani yang tampil. Habislah Hanani. Ya. Tetapi saya percaya sebenarnya Raja Asa getun. Aduh, seharusnya kan kekayaannya Ben-Hadad yang dia terima, bukan kekayaannya Raja Asa yang diserahkan kepada Ben-Hadad. Ini kan bikin getun. Bayangkan Anda mengeluarkan uang, kemudian Anda tahu, kemudian mungkin ada orang, ada apa, seharusnya begini-begini jadi tidak perlu bayar uang. Ya kan? Kita pasti getun. Aduh, ya kan? Getun, sama saya percaya. Ini yang dialami Raja Asa. Nah, Yeremia 17 ayat yang ke-6 kemudian berkata, ia orang yang bersandar pada manusia yang hatinya jauh dari Tuhan akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Nah, kejadian dalam
2 Tawarik pasal 16 ini dikatakan di ayat yang pertama, itu terjadi pada tahun ke-36 pemerintahan Asa. Dan dia mati pada tahun pemerintahannya yang ke-41. Bayangkan 30, anggaplah 35 tahun. Dia sudah berjalan dengan Tuhan dari negeri yang hancur-hancuran. Tuhan berikan kemenangan-kemenangan, Tuhan berikan keamanan. 36 tahun. Sisa sedikit perjalanan. Sisa sedikit perjalanan. Dan dia menjauh dari Tuhan. Sisa sedikit. Kita ini juga perjalanan iman kita sisa sedikit loh waktunya. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan. Asa berhenti di tengah jalan. Dari awalnya 35 tahun mengandalkan Tuhan. Negerinya dari hancur-hancuran ya, menjadi negeri yang makmur. 36 tahun. Pada pemerintahan ke-36-nya, dia mulai menjauh dari Tuhan dan bersandar pada manusia. Ini kan sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Banyak orang sekarang juga pindah-pindah gereja begitu cepatnya. Sebentar di sini, ketemu sebentar dengan saya, GMS. Tidak sampai setahun ketemu lagi, sudah di GSJA. Ketemu lagi nantinya, pasti pertanyaannya, Pak, referensi gereja yang betul itu apa ya Pak? Sudah hafal saya model-modelnya seperti itu. Artinya mereka itu tidak dengan tetap hati mengikut Tuhan. Mereka seperti orang kebingungan. Di sini dikatakan, kembali kepada 2 Tawarik 16. Pada waktu itu datanglah Hanani seorang pelihat kepada Asa Raja Yehuda dan berkata kepadanya, engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Karena itu tentara Raja Aram akan luput dari tanganmu. Seharusnya Raja Aram diserahkan kepada Asa. Bayangkan itu kita menundukkan diri kepada orang yang seharusnya menjadi tawanan kita. Ya. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, serta kereta dan tentara berkudanya sangat banyak? Namun karena engkau bersandar pada Tuhan, Ia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kekuatan Ethiopia dan Libya jauh lebih besar dari kekuatan dari Baesa, Raja Israel. Kita lihat di pasal 2 Tawarik pasal 14. Nah, ayat yang ke-7 mulai. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini. Ini Raja Asa. Dan mengelilinginya dengan tembok menara-menara, pintu-pintu dan palang-palang. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita. Lihat di sini. Mungkin ada kepepet, mungkin banyak masalah. Tetapi engkau masih bisa berdiri. Karena engkau masih mencari Tuhan dikatakan. Masih mencari Tuhan. Negeri ini masih dalam tangan kita. Apapun yang sisa daripadamu. Engkau harus tahu. Atau bahkan engkau dalam kemakmuran sekarang. Engkau dalam keadaan sekarang ini. Karena engkau mencari Tuhan. Bukan karena engkau hebat. Bukan karena engkau teliti dalam mengelola keuangan. Tetapi karena engkau mencari Tuhan. Negeri ini masih dalam tangan kita. Karena kita mencari Tuhan Allah kita. Kita mencari Dia. Dan
Ia Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada kita di segala penjuru. Bayangkan itu. Sayang ya, sedikit sekali orang Kristen yang mencari Tuhan. Sayang. Mereka bisa mencari uang kemana-mana, menghabiskan banyak waktu. Tetapi ketika tiba mencari Tuhan, 2 jam aja. Sudah terlalu lama. Mereka tidak bisa mencari Tuhan. Kita mencari Dia dan Ia mengaruniakan ketentraman kepada kita. Ketentraman kepada kita di segala penjuru. Wow. Mereka pun membangun, dikatakan mereka membangun dan berhasil. Kalau kita mau mencari Tuhan, lihat di sini. Mereka membangun dan berhasil. Jangan membangun pekerjaan kemudian berhenti tengah jalan, gagal. Di sini membangun dan berhasil. Kenapa? Karena mencari Tuhan. Karena mengutamakan Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan. Sama kok. Mereka membangun dan berhasil karena mereka mencari Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama. Jadi rumusnya tidak pernah berubah. Rumus kerajaan Allah tidak pernah berubah. Utamakan Tuhan, maka engkau akan berhasil. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kamu mencari wajah Tuhan, ketika engkau membangun, engkau pasti berhasil. Sama. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, sama rumusnya. Mereka pun membangun dan berhasil. Nih, lihat di sini tentaranya. Asa mempunyai pasukan tentara dari Yehuda sebanyak 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan dari Benyamin, sebanyak 280.000 orang yang membawa perisai kecil dan melenturkan busur. Mereka semua pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Nah, kemudian Serah orang Ethiopia dikatakan maju menyerang mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Anda bisa bayangkan 1:2? Ya. 1:2, iya sekarang pakai rudal enak. Ya. Walaupun jumlah penduduknya sedikit, ada kemungkinan besar untuk menang asal rudalnya canggih. Kalau dulu kan 1 lawan 1 kan. Kalau sudah separuh ini mau menang bagaimana? Ya. Cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Apalagi perangnya sekarang kan semakin dekat kan ke Indonesia kan. Thailand sama Vietnam main-mainan sekarang. Ya. Sudah semakin dekat perangnya. Tidak tahu Indonesia bagaimana. Dengan keadaan yang kacau sekarang. Dengan intoleran yang seperti ini. Orang-orang di timur, Indonesia Timur sudah menuntut. Sudah pecah 2 aja. Indonesia. Jadi Indonesia Timur adalah orang-orang Kristen kumpul di Indonesia Timur. Ya kan? Orang-orang Islam kumpul di Indonesia Barat. Loh ini mungkin Anda hanya perhatikan pernyataan seperti ini. Alah, tidak mungkin jadi. Ketika ini terus berlanjut dan ini akhir zaman loh. Segala sesuatunya bisa terjadi. Ya. Sayangnya dalam keadaan seperti ini ya. Orang-orang kok tidak cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Bayangkan data pribadi kita. Mau diserahkan kepada pemerintah Amerika untuk dikelola. Data pribadi rakyat Indonesia semuanya diketahui oleh Amerika. Bagaimana itu? Dan orang Kristen tenang-tenang aja. Tidak ada tambahan pendoa-pendoa. Tidak ada tambahan penjaga-penjaga kota yang memperingatkan Tuhan. Tenang. Sudah yang penting seminggu sekali. Anda akan sadar terlambat nantinya. Percayalah. Anda akan sadar terlambat.
Oh, ini mengerikan kalau Anda lihat perkembangannya. Mengerikan. Kalau dulu Anda ingin tahu berita kebenaran, walaupun Smith Wigglesworth katakan itu sampah. Kalau koran itu tidak sampai separuhnya yang benar katanya. Ya. Sehingga kalau Smith Wigglesworth ada orang mau datang ke rumahnya, bawa koran atau berita, dia bilang jangan sampai masuk rumah saya. Rumah saya tidak mau diisi oleh kebohongan-kebohongan. Dan tahukah Anda berita di Indonesia sekarang? Semuanya dibalik kan? Iran itu kalah total. Tapi berita Indonesia mengatakan Iran mengalami kemenangan. Padahal pemimpin Irannya sendiri berkata, iya orang Israel pakai jin dan jimat. Lu zaman sekarang pakai jin dan jimat. Ya. Artinya ini keadaan yang mendesak. Tetapi lihat orang-orang Kristen justru banyak yang semakin jauh. Mereka tidak tahu firman. Mereka tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Mereka hanya kerjanya jalan-jalan antar gereja. Sebentar ke gereja ini, sebentar gereja ini. Kalau di kota besar kan ini pembicara ini. Jadinya mereka pembicara ini ke gereja mana, mereka ikut ada di sana. Ya. Terus keliling. Seperti iblis. Ya, keliling-keliling terus itu loh. Ngeri. Bukankah ini patut kita doakan juga? Indonesia dengan perekonomian enak sekarang. Jadi pejabat tidak usah pinter. Pokoknya kurang naikkan pajak. Ya, cari aja. Pajak, naik pajak. Semuanya dipajakin. Ya. Ngeri. Nah, saya hanya memberitakan ini supaya Anda tahu ini waktunya kita cari Tuhan. Jangan sampai kaset nanti. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Serah orang Ethiopia maju menyerang mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, Asa keluar menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Perhatikan di sini bukan karena Asa hebat. Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Perhatikan kata-kata ini. Asa berseru dan mengakui selain Engkau. Tidak ada yang bisa menolong dia. Ya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena padamulah kami bersandar dan dalam namamu kami maju melawan pasukan yang besar ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia pun mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Perhatikan kemenangan Asa. Siapa yang memukul? Tuhan. Bukan Asa dan tentaranya. Tuhan. Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu melarikan diri. Tetapi Asa bersama tentaranya mengejar mereka sampai ke Gerar. Dari antara orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Ya. Dan tak seorang pun yang hidup. Ini dua kata kok kelihatannya main-main. Dikatakan banyak yang tewas, selanjutnya dikatakan tidak seorang pun yang hidup. Ya, berarti mati semua. Karena mereka dihancurkan di hadapan Tuhan dan tentaranya. Perhatikan, mereka kalah, mereka dihancurkan di hadapan Tuhan dan tentaranya. Berarti bersama malaikat-malaikatnya. Yang mengadakan perampasan kemudian kalau Anda baca selanjutnya, Asa dan tentara-tentaranya. Yang mengalahkan Tuhan dan tentaranya, itu bicara malaikat. Yang mengadakan perampasan, Asa dan tentaranya. Ini cara kerja kerajaan Allah sebenarnya kan.
Sayangnya jarang hal ini diketahui dan dipercayai dan dilakukan. Selain engkau, tidak ada yang dapat menolong. Yang lebih lemah bisa mengalahkan yang lebih kuat. Tidak ada. Itu spesialisnya Tuhan. Ya, spesialisnya Tuhan itu. Saya sangat suka kepada ayat yang ke-12. Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Perhatikan jelas. Di hadapan Asa dan Yehuda. Asa dan Yehuda nonton berarti. Bukan berperang. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Ingat, punya telinga 2, mulut 1. Di doa pun pakai itu sekarang. Ya, pakai itu. Lebih banyak mendengar Tuhan daripada nyerocos di hadapan Tuhan. Ya. Kembali kepada pasal yang ke-16. Ayat yang ke-8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, serta kereta dan tentara berkudanya sangat banyak? Namun karena engkau bersandar pada Tuhan, ia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saya tanpa bosan mau mengatakan, ingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Sebagai batu lompatan, sebagai dasar untuk engkau menerima perbuatan-perbuatan Tuhan yang lebih besar lagi. Jangan lupakan kebaikan Tuhan karena itu akan diulangi lagi dalam kapasitas yang lebih besar. Ya. Bukankah 1 juta tentara engkau kalahkan Asa? Masa sekarang sama Baesa yang mungkin punya tentaranya unda-undi, kok takut? Tidakkah engkau ingat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki? Kurang. Sudahkah engkau lupa 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000 orang laki-laki? Kenapa engkau masih khawatir lagi? Ya. Kalau memang diperlukan, aku akan melakukannya lagi. Kan seperti itu sebetulnya. Tidak usah khawatir. Asa, bukankah engkau sudah lihat perbuatan Tuhan yang besar? Kenapa engkau masih takut dan bersandar pada manusia? Seharusnya engkau mencari aku, berseru kepadaku, dan aku akan melakukannya lagi. Kan gitu. Berapa banyak kita mempunyai beberapa pengalaman yang mirip-mirip. Tetapi pengalaman selanjutnya yang mirip pun membuat kita takut lagi. Itu sangat mengerikan. Seharusnya kita punya prinsip. Kalau dulu Tuhan tolong aku, sekarang pasti Tuhan tolong lagi. Itu seharusnya yang menjadi pegangan kita. Ayat yang ke-9, sesungguhnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang tulus hati, kepada Dia yang bersungguh hati, yang tulus hati. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, sebab itu mulai sekarang engkau akan terus berada dalam peperangan. Berapa banyak orang yang berkata, kenapa ya aku ngalami masalah terus? Jangan-jangan kau tidak pernah memetik pelajaran. Di mana Tuhan sudah berkarya dan kau melupakannya. Jangan-jangan hatimu menjauh dari Tuhan. Dulu mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Sekarang engkau mengandalkan kekuatan manusia. Sehingga kau mengalami masalah demi masalah terus. Mau dibuat rohani, peperangan rohani terus. Ya kan? Sayang kalau kita berperang terus. Nikmati hadirat Tuhan, biarkan Tuhan dan tentaranya yang berperang. Sayang kalau berperang terus. Pada akhirnya orang yang berperang terus akan kecapean juga. Ayat ini lihat di sini. Seandainya Asa mau berdiam diri di hadapan Tuhan, cari Tuhan.
Cari Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, sehingga tanpa bantuan dari Ben-Hadad, Asa pasti bisa mengalahkan Baesa, Raja Israel. Karena Tuhan menjelajah, apakah Asa sedang mencari aku sekarang? Oh ya, mencari aku limpahkan kekuatan. Bukankah itu yang terjadi? Ketika kita menghadapi masalah, ingat, mata Tuhan menjelajah. Sebenarnya dia akan melimpahkan kekuatannya kepada kita, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita. Membangun dan berhasil. Bekerja dan berhasil. Cari wajah Tuhan. Bukan hanya pendeta yang harus bangun pagi dan berdoa. Engkau dalam berusaha, bahkan saya mau katakan, lebih banyak saingannya. Kalau pendeta ini kan seminggu 2 kali, 4 kali. Itu pun masih butuh doa. Anda itu sedang berjuang, Anda sedang bersaing dengan orang-orang yang begitu banyak dan tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini, di 2 Tawarik pasal 14, ya, ayat yang ke-11 saya baca lagi sebentar ya, kita lihat ke belakangnya. Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena padamulah kami bersandar dan di dalam nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang pun manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Perhatikan, jangan biarpun seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Artinya kalau Engkau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau. Karena nama Tuhan yang dipertaruhkan. Seandainya Mike Tyson tidak membawa agama ketika berhadapan dengan Holyfield, saya percaya pada waktu itu Mike Tyson pasti menang. Tetapi sekarang bukan hanya soal tinju antara Mike Tyson dan Holyfield. Kedua-duanya membawa nama Tuhan yang mereka sembah. Dan ini pertarungan antar dua kekuatan supranatural itu. Dan yang tidak masuk akal terjadi. Holyfield yang punya penyakit jantung, Holyfield yang sudah lama pensiun dan comeback lagi, mengalami kemenangan yang tidak masuk akal. Dua-duanya membawa nama Tuhan mereka, Tuhan yang berbeda. Dan Tuhan kita tidak mau namanya dipermalukan, sehingga dia turun tangan. Ada lagi 2 petinju modelnya sama, satu kulit hitam juga, beragama sebelah. Dan musuhnya Gracia. Awalnya dia menyebut-nyebut Allahnya. Tetapi kemudian Gracia pada akhirnya bikin dia KO dan berkata, semua aku persembahkan kepada Tuhanku Yesus Kristus. Mingkem. Ketika sudah berbicara, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, maka engkau sedang mempertaruhkan nama Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu bukan karena engkau, tetapi karena namanya yang harus ditinggikan. Tetapi kalau kita berjalan untuk nama kita sendiri, ya sudah silakan kata Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita membawa nama Tuhan, Tuhan akan membela namanya sendiri. Ingat, apapun keadaanmu sekarang, engkau sedang bergumul dalam keadaan apapun. Nantikan Tuhan, dan pada waktu yang sama dalam pergumulan kita, mata Tuhan menjelajah. Dan dia menemukan kita yang sedang bergumul dan menantikan dia. Tuhan akan melimpahkan kekuatan.
Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Ayat yang ke-10, ketika Hanani menegur seperti itu, dikatakan Asa sakit hati terhadap pelihat itu. Bukannya bertobat, tetapi Asa sakit hati terhadap pelihat itu. Ia memasukkannya ke dalam penjara sebab ia sangat marah terhadapnya karena hal itu. Ditegur kok marah? Karena Asa sombong. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri menandakan orang itu sombong. Tanpa Tuhan aku bisa. Dan kelihatan sekarang ditegur seperti itu kok marah. Asa sakit hati. Asa marah sampai sakit hati. Dan kemudian memasukkan Hanani ke dalam penjara. Sama kok. Banyak orang Kristen ketika ditegur. Padahal itu tuh jelas-jelas Tuhan sendiri yang menegur. Pendeta kok suka nyindir. Memangnya hanya gereja ini aja. Pindah aja. Sama dengan Asa. Sedikit-sedikit pindah. Sedikit-sedikit bikin. Sudah enggak. Udah aku kasih lagi perpuluhannya. Mati pendeta. Ya kan? Marah. Memasukkan Hanani sebagai yang adalah seorang nabi, seorang pelihat ke dalam penjara. Bukannya bertobat. Orang yang sombong itu sukar untuk bertobat. Ya. Yang bahaya itu adalah kita itu tidak pernah sadar lah. Loh kalau diri kita sombong, hanya orang lain yang tahu. Repotnya lagi orang lain yang tahu. Tidak mungkin berani untuk menegur. Pasti marah. Nah orang sudah tahu. Kalau ditegur pasti marah. Kenapa? Karena sombong. Sehingga orang sombong itu dalam perjalanan yang mulus ke neraka. Tidak ada yang berani negor. Ya kan? Kalau kita kan sesama tubuh ketika kita masih bisa saling tegur. Aman loh kita. Sudahlah walaupun mangkal sudahlah. Pokoknya diam dulu nanti sampai rumah pikirkan. Sama kalau Anda marah, diem. Jangan ngomong, jangan bertindak apa-apa. Karena pada waktu engkau marah, bertindak, engkau akan melakukan sesuatu yang menghancurkan. Ya. Kalau marah, diem aja. Sudah diem dulu. Nanti kalau sudah amarahnya selesai, baru berpikir dan baru ngomong. Ya. Baru bertindak. Asa sakit hati terhadap pelihat itu. Ia memasukkannya ke dalam penjara sebab ia sangat marah terhadapnya. Karena hal itu. Yang repot ini selanjutnya yang tidak tahu apa-apa ketimperan juga. Ya. Selanjutnya pada waktu itu Asa juga menganiaya beberapa orang dari rakyatnya. Ini loh. Kan biasa kan suami istri kalau tengkar bahkan piring pun bisa dihancurkan. Padahal piring tidak ikut ngata-ngatai loh. Ya. Jadi ini sama. Urusannya sama Hanani, rakyatnya juga ketimperan. Ya. Jadi hati-hati di sini. Asa menjadi sombong. Sehingga dia tidak bisa ditegur. Ketika ditegur dia sakit hati. Dia menimbulkan kehancuran bagi seorang hamba Tuhan. Hanani yang adalah seorang nabi. Ya. Ayat 11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Sama kok. Riwayat kita pun tertulis. Jadi hati-hati. Bahkan Daud yang sebaik itu pun perzinahannya tertulis dan masih terus diingat sampai sekarang. Kalau kita tahu kehidupan Daud, pasti yang kita katakan Daud dan Goliat, Daud penyembah, Daud bersinah dengan Berseba, itu sudah. Ya. Semuanya tercatat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bertindak kita. Semuanya tercatat. Di sini dikatakan sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel.
Masih enak. Kalau tertulis di kitabnya Tuhan, bukan kitab kehidupan ya. Kitab kehidupan itu jelas. Tapi ada kitab-kitab yang lain nanti. Di mana pekerjaan kita dicatat, ini hangus atau tidak, itu di kitab yang lain. Kalau kitab kehidupan itu namanya kita itu sudah pasti selamat sudah. Dan kita bisa selamat, tapi pekerjaan kita yang kita lakukan dengan jerih lelah, itu udah ada upahnya ya. Jadi lihat di sini. Bedakan itu. Ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, pada tahun ke-39 pemerintahannya, 3 tahun selanjutnya, setelah peperangan-peperangan yang tidak habis-habisnya, ya, Asa menderita sakit pada kedua kakinya dan sakitnya semakin parah. Namun dalam sakitnya ia tidak mencari Tuhan tetapi para tabib. Ternyata penyakit yang sebenarnya dari Asa adalah dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia sudah jauh dari Tuhan. Berperang dia minta bantuan kepada raja. Ya, Ben-Hadad. Sakit dia bukan datang kepada Tuhan, padahal seharusnya datang kepada Tuhan. Dia minta bantuan kepada tabib untuk menyembuhkan. Nah, lihat. Peperangan Tuhan mampu sebenarnya untuk menyelesaikan. Sakit Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Kenapa kau tidak dicari? Kita semua tahu ada masalah, seharusnya cari Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan. Kenapa kau tidak cari? Ketika kita sakit, kita tahu bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan kita. Kenapa kau tidak dicari? Sedangkan ketika kita pergi ke dokter aja, mana ada dokter yang berani jamin 100% sembuh? Itu terserah di atas. Loh, dokternya aja katakan, itu terserah yang di atas. Kenapa kok tidak langsung terserah pergi ke yang di atas? Kalau itu tergantung yang di atas. Karena Tuhan sendiri berkata, aku berkenan ditemui oleh orang yang mencari aku. Oh, betapa banyaknya dosa kita ya. Ya, banyak dosa yang kita lakukan. Tanpa kita menyadari bahwa kita sudah menduakan Tuhan. Tanpa kita sadar bahwa kita sudah menjauh dari Tuhan. Ini sangat mengerikan. 35 tahun, anggaplah 35 tahun. Walaupun ini tahun yang ke-36. 35 tahun. Berjalan bersama Tuhan mengalami keberhasilan. Setelah berhasil mulai menjauh dari Tuhan. Peperangan mengandalkan manusia. 39 tahun menjelang 2 tahun sebelum dia mati. Tidak cari Tuhan juga. Dengan masalah yang sama. Padahal kalau kita perhatikan di sini. Ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kedua kakinya. Dan sakitnya semakin parah. Berarti ini kan memakan waktu yang lumayan lama kan. Kok tidak segera bertobat itu loh. Namun dalam sakitnya ia tidak mencari Tuhan tetapi para tabib. Kemudian setelah para tabib Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Mati. Setelah sakit di kaki 2 tahun. Mati. Padahal seharusnya ada waktu 2 tahun dia bertobat. Ada waktu 2 tahun. Diberi waktu 2 tahun sakit kaki kok sampai 2 tahun. Ya kan? Berarti kan Tuhan memberi waktu 2 tahun untuk bertobat loh. Tetapi Asa tidak menggunakannya sampai dia mati. Padahal banyak orang mengatakan nanti kalau sudah tua sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau Anda dari muda sudah terlatih mengeraskan hati. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung mempunyai hati yang lembut bertobat. Tidak bisa. Itu perjalanan iman. Bukan perjalanan rudal yang cepat. Perjalanan iman. Butuh waktu. Butuh waktu. Ya,
Sangat mengerikan cerita tentang Asa ini. Ia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia meninggal pada tahun ke-41 pemerintahannya. Ia dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas pembaringan yang penuh dengan rempah-rempah dan berbagai rempah wangi yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah. Lalu mereka menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Untuk apa? Ya kan? Dihormati dalam kematian, orang-orang kan seneng kan? Kalau mati, banyak yang datang, seneng. Padahal fokusnya, kira-kira masuk surga atau neraka ya? Sama Raja Asa, Anda sudah membaca, hatinya menjauh. Hatinya menjauh. Dia bersandar kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Di akhir ceritanya, dia mendapatkan penghormatan dari rakyatnya. Mendapat penghormatan dari manusia. Pertanyaan, apakah Tuhan akan menghormati dia? Rasul Stefanus, Diaken Stefanus, yang kemudian diakui sebagai salah satu rasul juga pada akhirnya. Lihat ketika dia mau mati, dia melihat surga terbuka. Dan dia mati dirajam, tetapi dia melihat Yesus berdiri dari tahtanya. Bayangkan raja berdiri. Itu karena dia menghormati Stefanus, dia sampai berdiri. Kematiannya secara manusia mengerikan. Mungkin kita bahkan katakan kematian orang terkutuk. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri berdiri dari tahtanya di surga. Tuhan menghormati Stefanus. Bagaimana dengan Asa? Dalam kematiannya rakyat mengeluh-ngeluhkan, menangisi. Seluruh keluarganya memberikan penghormatan, menghormati dia. Mempunyai acara kematian yang mewah. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Tetapi pertanyaannya, kira-kira Tuhan menyambut dia atau tidak? Demikian pula dengan kita. Mungkin orang-orang di sekarang menghormati kita. Bahkan mungkin kita bisa perkirakan nanti kita sudah melakukan ini. Kalau mati orang seluruh Pamekasan akan datang. Puji Tuhan. Tetapi pertanyaan selanjutnya, kira-kira Tuhan menyambut kita atau tidak? Kira-kira Tuhan menghormati kedatangan kita di hadapannya atau tidak? Apakah kita akan mendengar perkataan Tuhan? Hai hambaku yang setia dan yang benar. Pikirkan ini semua. Sungguh bayangkan 35 tahun, 36 tahun berjalan dengan Tuhan. Di detik-detik terakhirnya mulai menjauh dari Tuhan. Dan tidak punya kesempatan lagi untuk berbalik. 5 tahun. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, dipenuhi dengan peperangan, mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan akhirnya mati. Sangat mengenaskan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita sudah masuk ke akhir zaman. Jangan beralih kepada mengandalkan manusia. Terus bersandar pada Tuhan. Sebentar saja. Terus bertahan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyambut kedatangan kita dengan rasa hormatnya. Karena kita terus mencari Dia. Tuhan memberkati. Mari kita sama berdoa.